Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak kerang. Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengadu dan mengeluh pada ibunya. Sebab sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. "Anakku," kata sang ibu, "Tuhan tak memberikan pada kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu tak bisa menolongmu." Si ibu terdiam sejenak. "Sakit sekali, Ibu." "Iya, aku tahu anakku. Tetapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kuatkan hatimu, jangan terlalu lincah lagi. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu. Hanya itu yang bisa kau perbuat," kata ibunya dengan sendu dan lembut. Anak kerang pun melakukan nasihat ibunya. Dan hasilnya tetap ada rasa sakit. Tetapi rasa sakit bukan alang kepalang. Kadang di tengah kesakitannya, ia meragukan nasihat ibunya. Dengan air mata ia bertahan, bertahun-tahun lamanya. Tetapi tanpa disadari, sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya. Makin lama makin halus, rasa sakit pun makin berkurang. Dan semakin lama mutiaranya semakin besar. Rasa sakit menjadi terasa lebih wajar. Akhirnya, sesudah sekian tahun, sebutir mutiara besar, utuh, mengkilap, dan berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna. Penderitaannya berubah menjadi mutiara. Air matanya berubah menjadi sangat berharga. Dirinya kini, sebagai hasil derita bertahun-tahun, lebih berharga daripada sejuta kerang lain yang cuma disantap orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gadis berbaju merah. Dahulu kala di sebuah desa di Jerman, ada seorang gadis kecil yang cantik. Ia suka memakai jubah merah pemberian neneknya. Orang pun memanggilnya gadis berbaju merah. Pada suatu hari, gadis berjubah merah disuruh ibunya mengantarkan kue untuk sang nenek. Rumah neneknya terletak di desa yang ada di balik hutan. Untuk menuju ke sana, gadis berjubah merah harus melewati hutan. Ibunya berpesan agar tak berbicara dengan orang asing, terutama saat melewati hutan. Saat melewati hutan, ia bertemu dengan serigala yang jahat. Serigala pun bertanya kemana tujuan gadis berjubah merah tersebut. "Aku akan menengok nenekku." "Apakah rumah nenekmu jauh?" tanya serigala. "Nenekku tinggal di desa seberang." Serigala mencari akal untuk memakan gadis berjubah merah. Ia tak berani memakannya di hutan itu karena takut diketahui penebang kayu yang pasti akan membunuhnya. Ia harus mencari cara lain. Tak lama kemudian, ia menemukan ide. "Aku akan memakannya di rumah neneknya," kata serigala. Ia pun segera berlari secepatnya menuju rumah nenek gadis berbaju merah tadi. Setelah tiba terlebih dulu, serigala masuk melalui jendela. Kemudian tubuhnya disembunyikan di dalam lemari. Setelah itu, serigala jahat berpura-pura menjadi nenek
ia memakai baju dan tidur di ranjang nenek. Saat gadis berjubah merah tiba di rumah neneknya, ia segera masuk. Dirinya tak tahu kalau yang berbaring bukanlah neneknya, melainkan serigala jahat. "Nenek, tanganmu besar sekali," kata gadis berjubah merah. "Supaya bisa memeluk cucuku," jawab serigala. "Nenek, kakimu besar sekali," kata gadis berjubah merah. "Supaya bisa berlari bersamamu, cucuku," jawab serigala. "Nenek, matamu besar sekali," tanya gadis berjubah merah. "Supaya bisa menikmati kecantikanmu, cucuku," jawab serigala kembali. "Nenek, gigimu besar sekali," kata gadis berjubah merah. "Itu untuk mengunyahmu," jawab serigala. Setelah mengucapkan kata itu, serigala langsung menerkam gadis berjubah merah. Itulah akibat yang diterima karena telah melupakan pesan dari ibunya agar tak berbicara dengan orang asing. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal-usul Sungai Landak. Dulu kala hidup seorang petani dengan istrinya. Walau tak kaya, mereka suka menolong. Suatu malam, petani sedang duduk di tempat tidurnya, dan di sampingnya istrinya yang sudah terlelap tidur. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh seekor kelabang putih. Kelabang putih itu berjalan meninggalkan rumah. Petani itu mengikutinya, hingga tiba di sebuah kolam tak jauh dari rumah mereka. Dan kelabang pun menghilang. Petani lalu berjalan pulang. Istrinya masih terlelap. Keesokan harinya, istri petani menceritakan mimpinya. "Aku sedang berjalan di padang rumput, dan ada sebuah danau di sana. Aku melihat ada seekor landak raksasa di dalam danau itu. Ia melotot kepadaku, maka aku lari." Petani lalu pergi ke kolam yang diceritakan oleh istrinya, dan melihat ada benda berkilau, dan mengambilnya. Ternyata sebuah patung landak dari emas. Patung itu sangat indah dan dari berlian. Petani pun membawanya pulang. Malam harinya, petani didatangi seekor landak raksasa dalam mimpinya. "Izinkan aku tinggal di rumahmu. Sebagai balasan, aku akan memberikan apa saja yang kamu minta." Landak itu mengajarkan untuk mengusap kepala patung landak emas dan mengucapkan kalimat untuk meminta sesuatu. Jika yang diminta sudah cukup, petani harus mengucapkan kalimat untuk menghentikannya. Petani menceritakan mimpinya pada istrinya. Mereka ingin membuktikan mimpi itu. Petani mengusap kepala patung dan mengucap kalimat permintaan. Ia meminta beras. Seketika muncul beras. Beras itu terus mengalir keluar hingga banyak. Petani segera mengucapkan kalimat kedua dan beras berhenti. Mereka berdua kemudian meminta berbagai benda. Mereka menjadi sangat kaya raya, namun mereka tetap tidak sombong. Seorang pencuri mengetahui rahasia patung landak. Ia berpura-pura meminta tolong dan mencuri patung itu. Pencuri membawa patung itu lalu pulang. Desanya yang sedang dilanda kekeringan, pencuri mengatakan pada tetangganya bahwa ia dapat mendatangkan air untuk kampung mereka. Pencuri memohon air sambil mengusap kepala patung itu. Air keluar dari mulut patung. Penduduk desa sangat senang. Tak lama kemudian air yang sudah keluar sudah cukup untuk kebutuhan desa.
namun air terus mengalir hingga banjir. Pencuri itu tak tahu bagaimana menghentikan air itu. Penduduk desa lari menyelamatkan diri. Pencuri pun ingin menyelamatkan diri namun tak bisa. Ia melihat seekor landak raksasa memegangi kakinya. Akhirnya ia tenggelam dalam air yang makin lama makin tinggi. Air itu kemudian membentuk sungai yang disebut Sungai Landak.